Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seraya marilah kita memanjatkan puja beserta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya sampai kepada kita semua. Semoga kita sebagai umatnya yang senantiasa melaksanakan aktivitas rutinitas kita keseharian senantiasa ada dalam lindungan dan juga inayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Kepala Sekolah SDN Gunung Agung yang kami hormati, Bapak Ibu Guru hebat yang kami hormati, serta Ketua Komite SDN Gunung Agung yang kami hormati, paguyuban orang tua siswi SDN Gunung Agung yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis bertepatan dengan tanggal 22 bulan Agustus, kita semua bisa berkumpul dalam acara mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif sekolah, yang mana merupakan salah satu agenda yang wajib dilaksanakan oleh setiap calon guru penggerak untuk mengikuti kegiatan program guru penggeraknya. Untuk mengawali acara, marilah kita mulai dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya merupakan pemaparan diseminasi budaya positif yang mana akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sekaligus beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Gunung Agung Kabupaten Tasikmalaya. Kepadanya disilakan. Bukan hanya sebagai guru penggerak
dibukakan tangannya. Silakan. Kalau ibu, maaf. Berarti berhadapan-hadapan ya. Berhadapan-hadapan ibu berhadapan dengan ibu ini, ibu Ai berhadapan dengan istri, ibu berhadapan dengan Wena. Aduh panco. Oke, silakan. Semuanya satu saja. Satu orang yang mengapa, yang lain sebagai penggoda. Yang satu yang mengapa, boleh silakan. satu Yang untuk membujuk supaya kepalanya itu terbuka. Bagaimana caranya? Satu orang yang punya bayangkan di tangan kita ada barang berharga yang akan kita pertahankan. Apakah kita akan tergoda dengan politikan, dengan apa saja, misalnya seperti itu, membujuk, menghadir, mengintimidasi, terserah. Yang penting itu terbuka tidak? Silakan. Kita mulai dari sekarang. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Silakan buka dan paksa. Bujuk untuk membuka. Caranya terserah. Dengan cara Ada dipaksa. silakan ya mempertahankan barangnya. 100.000. Tos dipasang kembali. Berarti ada cara lain, silakan. Ada dengan cara apa? Yang penting itu bisa terbuka. Ada dicibit mangga. Terserah ya. Mau dicubit, mau digelitik, mau dikasih iming-iming, mau bagaimana silakan. Ada yang sudah terbuka belum? Tidak. Silakan. Mau dengan dua tangan, mau saja dengan pakai kaki. Silakan. Bisa enggak? Bisa terbuka satu, sudah terbuka. Ya, itu karena apa? Dikasih permen ya? Ya. Kita tanya nanti. Silakan. Siapa lagi yang belum terbuka? Oke. Silakan. Apakah masih ada yang kekeh terus kuat untuk mengepakkan tangannya dengan prinsipnya? Sudah siap semuanya? Silakan bagi lagi. Silakan. Oke. Ayo. Kita lihat apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Ayah, Anda tadi terbuka salah. Boleh. Ibu tanyakan, Bu. Silakan. Apa sebabnya membuka tangan tadi? Sedangkan itu adalah sesuatu yang berharga di tangan Anda itu. Apa sebabnya? Alasannya kenapa tadi membuka tangan? Saya sudah diberi Karena ada iming-iming ya, karena ada iming-imingnya itu, sehingga yang tadinya harus dipertahankan karena ada sesuatu yang diinginkan akhirnya dibuka. Ibu? Ibu dibuka atau tidak? Buka tidak? Itu alasannya kenapa? Di dalamnya ada yang berharga. Nanti dibuka. Tidak dibuka ya? Terus yang lainnya yang membuka tetap ibu kasih. Alasan pasti yang membuka dan tidak membuka pasti ada alasannya. Tidak membuka karena mempertahankan hak atau barang yang kita miliki supaya tidak dimiliki oleh orang lain. Silakan ibu, terbuka atau tidak? Tidak. Iya, tidak. Karena apa alasannya? Karena di dalam genggaman tangan saya ada barang yang berharga dan saya akan mempertahankan agar tidak ada yang memilikinya. Iya, bagus. Berarti sama. Satu lagi nih. Kalau kepala tangan saya sampai sekarang belum terbuka juga. Oh, itu prinsip banget. dia ayam dong. Ya, karena mempertahankan kekuatan satu sama lain meskipun digoda tapi tidak tergoda. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih dengan ilustrasinya itu. Mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran akan dipertanyaan. Berarti orang yang bingung apa itu? Nah, benar itu mungkin jawabannya di sini. Karena ada apa? Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas ketahanan kita. Naon sebabnya kan gitunya. Seperti tadi, karena ada sesuatu yang dipertahankan, karena teriming-imingi dengan hadiah yang menggiurkan sehingga bisa terbuka. Tetapi ada juga yang tidak membuka karena mempertahankan egonya.
Jadi tergantung keadaan mungkin ya Bu. Andaikan sesuatu itu memang berharga, sehingga tidak sembarang orang yang bisa membuka rahasia apa yang kita genggam. Tetapi mungkin juga bisa saja kepada siapa? Kepada memang orang-orang yang senantiasa dipercaya oleh kita sendiri. Ini ada prinsip hidup, bukan hanya di sekolah, di rumah juga pastilah semuanya mempunyai suatu hal yang mungkin dipertahankan sehingga Kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kami supaya lama disiplin, karena kalau tidak disiplin akan mendapatkan konsekuensi gitu ya. Berarti kedisiplinan itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Karena sebelum kegiatan apapun kita pasti ada kesepakatan dulu. Seandainya kamu tidak mengikuti ini, kesepakatan yang kita buat ini konsekuensinya apa? Ya. Jadi sesuatu yang kita rencanakan. Nah, kayak di sini pakar pendidikan kita Gajah Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mengajikan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan program itulah harus ada di dalam suasana yang benar. Bukan berarti kita seenak mungkin, seenak diri kita sendiri, karena yang namanya disiplin itu sudah dinyatakan di sini ya. Kesepakatan sebelumnya bahwa kita akan melakukan itu, kalau tidak melakukan berarti ada konsekuensinya. Untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, ini kan kita berhubungan dengan murid ya. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Betul, berarti dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dari orang luar dulu, bukan karena dari tekanan-tekanan dari guru, dari orang tua, tapi kembali ke dirinya. Seperti betul seperti dikatakan dari Pak Denny tadi dan yang lainnya juga, bahwa yang paling utama adalah sesuatu pun kembali ke dirinya, kembali ke jiwanya dulu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, tidak motivasi dari dalam dirinya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tetap yang paling utama adalah dari dalam dirinya sendiri, tapi luar juga pasti mempengaruhi. Nyambung. Jadi biasanya ketika kita berbicara tentang disiplin, biasanya kena aturan, sehingga konsekuensi nanti kena kalau seseorang itu melanggar disiplin tersebut pasti akan ada akibat. Nah, untuk mendisiplinkan seseorang tadi tidak serta-merta berasal dari luar, karena kalau misalnya berasal dari luar biasanya akan melakukan waktu yang jadi tolak ukur dan jadi sebuah titik bagi kita sebagai guru. Itu adalah yang pertama, mendisiplinkan diri kita. Kenapa? Sebelum kita mendisiplinkan orang lain, lebih dahulu kita dulu yang harus disiplin. Betul kata tadi. Tentunya juga di rumah sama, seorang ibu berdisiplin dengan ibunya, seorang ayah berdisiplin dengan ayahnya sebagai ayahnya. Tatkala kita beribadah, melaksanakan sholat tepat waktu, tentunya itu berasal dari motivasi internal dari diri kita. Kenapa? Diuji pembantu enak tidak? Sholat. Sama hanya kepada siswa anak kita di sekolah, bahwa kalau mau mendisiplinkan siswa, menjadikan sebuah siswa itu mempunyai sebuah sifat budaya positif, tentunya mereka juga harus kita didik supaya mempunyai motivasi internal dari dirinya sendiri, supaya kedepannya akan menjadi mendarah daging. Gitu. Mendarah daging. Jangan mendarah daging. Merdeka menurut Gajah Dewantara kita berdua. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat buat memerintah diri sendiri. Ketegangan dasar merdeka sangat karena lepas dari
dari perintah yang merdeka itu kita bagus merdeka dijajah merdeka kan jadi merdeka dari perintah orang lain tetapi yang maksud dari sini adalah lepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri kembali ke internalnya kembali ke hatinya kembali ke dirinya jadi inti nama tetapi kembali ke pribadinya kan kita hanya mengurus kalau anak itu kan sebagai bibit ya kita hanya menjadikan bibit itu supaya tumbuh dengan baik. Nah, disiplin di sini sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Karena kedisiplinan itu tujuannya supaya anak itu sesuai dengan yang diinginkan oleh dirinya, yang disepakati oleh komunitasnya atau seperti di sekolah dengan sekolahnya, di kelas dengan kelasnya, guru dengan muridnya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya yang kita inginkan pasti kebajikan dalam apapun, baik dalam pembelajaran, disiplin dan lain sebagainya. Karena punya tujuannya yaitu ingin anak menjadikan motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menjadikan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang diharapkan dengan berbagai cara itu. Seperti di sini nilai-nilai kebajikannya kita sudah tahu semua tentang profil pelajar Pancasila yang selama ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin di sini juga ada yang sudah tahu nyanyiannya ya, Ibu Rina sudah tahu tentang lagu profil pelajar Pancasila. Ibu ini, Ibu Sri dan yang lainnya Bu Kokom yang sudah biasa silakan kita menyanyikan lagu. Kita nyanyikan lagu bersama-sama. Ibu Rina silakan pimpin lagu profil pelajar Pancasila. Silakan. Oh, Ibu Kokom. Ibu Kokom, Ibu Kokom. Silakan. Silakan Bu, kita sekarang pasangan. Yang apa ya? Belajar Pancasila. Nah itu. Silakan. Ya, kita lanjutkan ya. Ini yang jelas tentang profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa, perhatian dan merawat mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif dan pengenalan diri. Ini semua yang kita harapkan dari anak. Bukan karena sekarang betul merdeka, dari dulu juga ini sudah seperti ini ya. Tetapi mungkin dijelaskannya atau diterangkan atau dituliskannya seperti ini baru sekarang. Nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat di sini, kita baca saja lah ya. Karena kita sudah tahu. Profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari keimanan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia, dari kehidupan sehari-hari kita pun sudah kita laksanakan. Bukti yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, bukti keimanan kita kepada Allah Yang Maha Esa yaitu dengan melaksanakan sholat. Kalau di sekolah kita melaksanakan sholat zuhur bersama dengan sholat duha bersama, pengajian bersama setiap hari Jumat itu sudah ditanamkan. Berakhlak mulia tentu anak-anak kita sudah menciptakan, memperlihatkan bahwa anak-anak kita sudah berakhlak mulia, berkarakter baik, insya Allah. Mandiri di sini banyak sekali. Anak-anak sudah tidak bergantung lagi kepada bapak ibunya di rumah, bahkan dengan pembelajaran di sekolah pun dia sudah mandiri, mempersiapkan dirinya sendiri, mengerjakan PR-nya sendiri, menyiapkan apa yang harus saya siapkan nanti besok lusa dan sebagainya. Dia sudah bisa mandiri. Beneran kritis. Apalagi sekarang anak-anak sudah banyak protes karena sudah kritis dengan adanya kodrat zaman ya, yang menyangkut dengan gadget, yang menyangkut HP kita, anak kita masing-masing sudah tahu. Bahkan yang tidak dikasih tahu pun sudah tahu. Tidak nyangka anak akan bertanya seperti itu, tetapi ternyata anak sudah bertanya jauh
berarti dia sudah berpikiran kritis. Ibu kok gitu ini tadi dari emang dia kan gitu ya. Ibu kok begitu kan dia tuh bukan begitu. Kadang-kadang orang tua pun seperti itu. Sudah kritis anak itu bertanya. Berarti kita harus lebih kritis daripada anak-anak kita gitu ya. Di saat anak bertanya kritis, berpikir kritis, kita sudah lebih yang tahu dari mereka gitu. Mempersiapkan itu. Nah, berkebinekaan global pasti. Karena kita bukan dari satu daerah saja. Mungkin dari sini Sunda semua. Tetapi tetap dengan berbagai karakter, dengan berbagai kebiasaan akan berbeda juga. Hukuman dan penghargaan SPCC. Dari pembelajaran 1 kita sudah pelajari semua, dan nanti selanjutnya adalah motivasi. Apa yang maksud dengan motivasi? Hukuman, penghargaan, dan SPCC. Motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada yang motivasinya dari dalam dirinya dan ada motivasinya dari luar dirinya. Dan yang paling utama adalah motivasi internal yang dari dalam diri. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari dalam diri orang, kita hati orang tetap kembali ke keluarganya, tetap kembali ke keluarganya, tetap kembali ke hatinya. Apa yang ditanamkan di dalam dirinya, apa yang ditanamkan di keluarganya, di lingkungannya, itu yang akan membahagiakan dari dalam hatinya. Kalau dari luar mungkin menghindari ketidaknyamanan, hukuman bisa jadi rumah bohong kan? Kenapa? Kenapa kamu kesiangan? Itu Bu, ibu saya ini dulu, padahal sebetulnya ya. Ini Bu, tadi di jalan ada ini. Yang penting jangan aja untuk dirinya. Yang penting kok tidak dimarahi gitu. Kalau istilahnya bisa seperti itu kalau dari dalam luar. Terus misalnya ini menghargai datang paling cepat. Ingin diacungi jempol, tuh lihat. Bukan dari bukan karena ingin kedisiplinan tadi. Oh saya harus datang tepat waktu, saya harus datang sebelum Bapak Ibu guru datang. Saya ingin di sekolah ini dulu. Tapi dari dalam dirinya bukan karena hadiah, bukan karena ini. Apa itu hubungan? Terkadang bukan ini. Banyak kalimat yang menyatakan tadi di buku seolah-olah hukuman itu akan menjadikan anak itu jerah dan berubah. Padahal tidak semua hukuman akan membuat orang lain jerah dan berubah. Tetapi dengan hukuman itu justru merasa anak itu merasa sakit hati, kan gitu ya, merasa tidak nyaman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kan dia tidak saat udah letak tengah aja hanya kesalahan, guru tidak mau tahu, dihukum anak tetap tidak tanpa memberi waktu apa alasannya, dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid. Ia biasanya yang namanya hukuman sifatnya satu arah, guru ke murid. Lantaran mana terlambat, sok lupa 100 keliling. Itu hukuman. Ya. Hukuman sabab membuat kesalahan. Tapi satu arahnya, guru, anak. Karena kamu dari kemarin nggak sekolah, sekarang kamu kerjakan tugasnya halaman 1 sampai 10. Kerjakan. Tanpa kita mau tahu alasannya. Bagus tidak itu? Sesuai tidak? Seperti ini. Apa akibatnya kalau anak dapat hukuman? Pasti dia akan nyaman tidak? Dijamin berubah tidak dengan hukuman-hukuman itu? Gitu ya? Bahkan hukuman itu kan menyangkut fisik. Harus lari lah, harus menulis lah, dan lain sebagainya. Anak merasa tersakiti, anak merasa terzolimi lah, sekalipun memang itu ada kesalahan, tetapi tidak dengan harus dengan hukuman.
Tapi kalau ada faktor dari luarnya pasti tidak akan lama gitu. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Dari sini kalimat-kalimat ini kemarin saya perhatikan rasa empatin besar sekali pada saat menolong manusia. Ini kita lihat umumnya gimana nilai kebajikannya apa seperti apa. Lewat dari biasa. Tujuan dari disiplin positif. Apa tujuannya? Apa tujuan dari disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin bisa dapat untuk hari ini. Dan di sini ada pertanyaan, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa yang dimaksud dengan hukuman dan apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Coba kita lihat ibu-ibu bapak sekalian. Ini gunakan guru ya di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena ini anak melakukan kesalahan, misalnya dengan terlambatnya ke sekolah. Nah, guru memberi tindakan. Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi yang nomor ini? Yang nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini ini suruh nulis 100 kalimat ini. Ini tulis aja. Kamu terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak terus 100. Ini maksudnya kemana? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Bu? Maksudnya kemana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat nomor 2 ya, nanti kita lihat. Nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini maksudnya apa? Hukuman atau hukuman? Kita tadi ingat ya, yang namanya hukuman berarti satu arah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apa itu? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu apa? Konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa itu? Hukuman konsekuensi. Iya, itu apa? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJJ. Hukuman berarti ibu-ibu menyatakan ini hukuman, ini hukuman, ini hukuman, ini ini kita lihat jawabannya. Ya. Berarti yang namanya hukuman menyudutkan anak. Ya. Yang namanya konsekuensi mengandung unsur pembelajaran. Ya. Bisa dipahami? Ya. Tapi kan ini dibatasi itu. 2 kali. Karena kalau salah terus, kamu terus kelilingi lapangan itu berarti hukuman. Kalau dibatasi karena keterlambatan, ya kamu mungkin yang lain tadi sudah mengelilingi. Karena kamu terlambat, sekarang kamu ayo kelilingi itu. Karena yang lain mudah, seperti itu. Jadi maksud ibu kembali lagi ke yang tadi. Ya, kembali yang tadi, kalau hukuman itu bersifat satu arah. Anak-anak tidak tahu sama sekali, langsung kalau konsekuensi sesuatu hal yang sudah kita musyawarahkan, makanya ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi anak sudah diberitahu. Tatkala anak terlambat, apa konsekuensinya? Ya, saya yakin bapak-bapak sudah melaksanakan itu di bawah. Ya, karena itu sudah ada kesepakatan dulu ya sebelumnya kan dari awalnya juga sebelum pelajaran kita masih ada kesepakatan. Ini apa itu konsekuensi? Tadi hukuman itu satu arah ya. Kalau konsekuensi apa? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sudah ada kesepakatan dulu. Nanti kalau kamu
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kurang tadi dihukum. Bahkan kita mah orang dewasa lupa kalau di penjara ya. Di penjara karena apa? Karena melakukan kesalahan. Anak pun seperti itu. Kamu ibu dihukum. Langsung anak itu kan. Oh, kamu kesalahan yang mana? Kamu tadi lambat. Sekarang kamu tulis. Terus membuat anak sakit hati. Bentuknya kalau nggak malu, jadi hati Abi ku 1000 itu. Mereka Abi ke kelas ini, di kita nulis di mana? Bahkan Abi tidak boleh ngerti itu tertanam di hatinya sakit gitu. Itu kan jangan apa? Lain kan? Yang tadi konsekuensi. Ada paksaan, mau tidak mau kamu harus mengerjakan. Berarti kan itu satu arah hati. Satu arah tadi. Anak harus mengikuti apa yang kita perintahkan. Itu adalah konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, bakal nggak bohong dan jadi hukum. Mau gede ya orang muda jadi hukum, akhirnya bohong ya. Jadi menimbulkan hal-hal negatif dalam dirinya karena takut hukuman. Merasa tidak dihargai, tidak dihargai. Kadang-kadang anak begini seperti itu, minder, dihargai. Udah mau kasih ibu teh, udah mau disalahkan aja disalahkan dan kayak gitu. Salah anak benar oke, anak biasa salah, dia nggak pernah salah. Padahal anak itu saat itu harus terlibat sebentar gitu. Dengan konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan sesuatu harus terjadi. Udah tadi salah. Nanti kalau kamu melanggar, kamu akan gimana? Ya Bu, saya siap dengan konsekuensinya. Berarti semuanya dengan hati. Nggak akan sakit hati karena tidak dengan satu arah dengan harus begini begitu, tapi dengan kesepakatan semuanya. Nah, terus anak juga tidak lama, hanya jangka pendek saja harus membersihkan, ya udah sudah bersihkan beres kan gitu ya. Terus, ini tadi gini, ya udah beres ya, udah beres, udah diganti bukunya udah seperti itu. Kan anjing yang copot bisa dipasangkan, sudah dipasangkan apalagi pasangannya karena udah terpasang, gitu ya. Kalau kita sudah merasa bersalah dan meminta maaf sudah dimaafkan selesai. Ini sekarang restitusi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau saya sudah melakukan kesalahan, mungkin anak sudah melakukan kesalahan, anak yang satu bertengkar dengan yang lainnya, seperti itu. Kita panggil. Terus anak yang satu merusak barang temannya itu si A merusak barang si B. Kita panggil dua-duanya, apa alasannya? Kenapa pakai marah? Kamu wajar marah karena kamu memang kamu harus membela harga diri kamu. Tetapi ada nggak hal yang lebih baik dari itu? Kan gitu ya? Ada nggak yang lebih baik dari tidak melempar tasnya atau tidak menyobekkan bajunya? Ada nggak? Kamu boleh marah, tetapi marahnya kamu itu tidak harus dengan merobek. Nah sekarang konsekuensinya bagi kamu apa? Apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu sudah membuat kesalahan selain dari minta maaf atau tindakan yang lainnya? Berarti kita tidak menyalahkan dua-duanya, tidak menyalahkan salah satu, tetapi kita lebih mengarahkan kedua-duanya kesadaran kepada dirinya bahwa memang kolaborasi antara A, B dan yang lainnya tidak selamanya ada dalam kedamaian. Pasti ada kekisruhan, pasti ada masalah, tetapi penyelesaiannya bukan dengan hukuman, tetapi dengan restitusi. Ya, jadi keduanya anak akan merasa nyaman, akan terjalin karakter yang lebih kuat lagi. Oh kita
yang penting menjadikan anak itu lebih kuat, lebih baik lagi, dan tidak merasa dirinya dipersalahkan atau dihukum atau harus dengan yang lainnya, tetapi dengan cara ini. Saya yakin ibu bapak guru sudah melaksanakan hal ini, tidak dengan hukuman tetapi dengan restitusi ini. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Maneh aku udah bukan gitu. Tapi kita lihat karakternya nanti bagaimana, dan kita akan harus bagaimana menghadapi si A, harus bagaimana menghadapi si B. A, B, C sampai Z akan berbeda karakternya dan penanganannya pun akan berbeda. Restitusi fokus pada solusi. Lamun tadi pas saya kebutuhan buku no soe, ayeuna no nyaeun anak, kumaha carana nggantian supaya kembali dari aman, bukuna lalu dari kembali kan, jadi bukuna bu aku lagi kena pasang bukuna, siap mana, selesai kan? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi kan sudah minta maaf dan langsung bertanggung jawab balik dari orang maksudnya tadi orang pada gantian manusia harus nggak dan gitu. Akhirnya kembali lagi ke kelompoknya. Ya. Ini sih hukuman, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi saya sudah disampaikan, tidak perlu dibahas lagi. Sekarang pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Ini pasti Bapak Ibu guru sudah biasa melakukan hal ini. Karena sebelum pembelajaran pasti ada keyakinannya, keyakinan kelas yang dari tadi mulai dari hukuman, konsekuensi, restitusi, terus keyakinan kelas dari kesepakatan terus ke keyakinan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya seperti ini pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Pasti gitu ya jawabannya. Penggunaan menggunakan helm di perjalanan kita untuk keselamatan pasti bisi gebis kan masakan bukan helm bis mau celaka gitu. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Pasti gitu jawabannya. Bisa jadi ya, bisa jadi lebih dari ini. Ini adalah salah satunya. Karena mereka sekolah ada aja kan gitu. Kurang maksa sekolah ternyata orang pernah jajan dalam bentuk sekolah masih jajan seperti itulah. Anak-anak kan seperti itu ya. Banyak seperti itu. Jadi nilai-nilai keselamatan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Yakin tuh nilai-nilai bahwa orang ke sekolah diajar kudu menang pelajaran, kudu hasil pelajaran kumaha hasilnya kumaha. Keyakinan kelasna seperti Bapak Ibu guru teh nanti ya setelah kita belajar kita harus ada yang dibawa ya hasil dari kesepakatan lalu keyakinan dan hasil yang positif untuk kehidupan sehari-hari. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, bentuk aturan kenapa harus dengan keyakinan? Yang namanya aturan kadang-kadang ada kalimat aturan itu dilanggar sebenarnya. Tapi keyakinan mah yakin kurang itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan yakin. Nah, hasilkan. Ya di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas akan menghasilkan budaya yang positif karena adanya lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Namun ia dilakukan, ia dilaksanakan, ia pasti terjalin dan ini akan terjadi sempurna. Dan itu yang kita harapkan ya. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Apa itu peraturan? Dan apa itu keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu aturan. Montos maca, simpan buku karena tilasna, ulah dipalatakeun. Itu aturan. Keyakinan kelasna karena tanggung jawab. Urang salah pun dia geus kudu disebutkeun teh apa simpan. Terus buku kitu aturanna kembali deui ka diri
jawabnya sendiri. Ya. Nah ini ibu sedang membuat keyakinan kelas pas sekedar dia dipanggil terserah sadayanya timnya wali kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang lainnya. Cara membuat keyakinan kelas, silakan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang harus dapati saha pada kumaha sok salia kumaha sepakatan kumaha nanti seperti tadi pada kumaha itu mangga mencurahkan pendapatnya, keinginannya, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar atas penjelasan dan yang tadi dilakukan. Kumaha kesepakatan cara membuat keyakinan kelas. Udah dasar manusia dan dunia berbeda. Apa dan yang udah dalam generasi yang satu jam. Jadi ini terakhir ini. Dan itu kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, untuk bertahan hidupnya itu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Panginten biasa daya oge cara untuk bertahan hidup. Untuk mempertahankan hidup kita, kebutuhan dasar manusia itu seperti ini: kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah itu kumaha caranya supaya orang bertahan kan gitu ya, dengan berbagai cara di antaranya gitu. Apakah semuanya sudah terpenuhi Mulima? Atau terpenuhi anu lima itu. Karena ada yang mungkin kurang kasih sayang, ya ada yang mungkin kebutuhan hidupnya belum tercukupi. Tapi itu salah satunya contoh umumnya daripada kebutuhan manusia. Dari yang lima itu tidak sempurna, mungkin pasti adalah semua sudah terpenuhi, tapi ada yang baru 50%, 20%, 30%. Dari sisi mana yang belum terpenuhi, dari sisi mana yang sudah terpenuhi. Yang jelas dari 5 kebutuhan hidup itu pasti sudah, tapi yang nama manusia tidak sempurna. Masih kan hidup berarti masih berproses gitu aja. Ya. Sekarang pembelajaran 5 kelas PDP 5 posisi kontrol ini juga kembali ke guru kelas ini kita hitung yang tadi yang 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat yang merasa bersalah, aman, pemantau, manajer. Kita lihat tayangannya ya. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berat. Berarti tadi posisi penghukum, jadi kita lihat dengan ilustrasi.
mengintimidasi ataupun bukannya. Silakan Bu Dina. Iya. Selanjutnya, kita bayangkan bagaimana kalau kepala itu adalah murid kita. Karena murid kita itu banyak dengan berbagai karakter. Kita mengajar di sekolah, di kelas itu ada 20 orang atau 10 orang, otomatis itu sebanyak karakter anak yang ada di situ. Apa yang akan kita berikan? Ada dengan cara supaya anak itu bisa dengan kesadarannya sendiri mengikuti pelajaran, menerima pelajaran itu dengan hatinya, dengan keikhlasannya. Ada dengan cara karena ingin menjadi juara, dengan karena ada iming-iming dari guru, dari rumahnya, dari keluarganya. Kalau kamu jadi juara, kamu nanti beliin sepeda. Bisa seperti itu kan? Sehingga menimbulkan, oh ya, nanti saya semangat belajar. Tapi ada juga yang dari rumahnya, yang penting kamu sekolah. Ada yang seperti itu. Anak sendiri itu pasti di hatinya, di pikirannya berbeda. Seperti yang tadi kita ilustrasikan itu. Ini aku, karena egonya aku ingin mempertahankan. Tetapi ada cara, pasti ada cara. Seperti halnya kita sebagai guru, pasti kita bisa membuka, tapi dengan berbagai cara. Mungkin itu ya, bisa dipahami? Ya. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma atau teori kontrol, teori pilihan, ilustrasi kontrol. Ada ilustrasi di sini. Ilustrasi ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai selalu mengontrol kan ya. Udah dikasih tahu seperti saya bilang, jangan buang sampah sembarangan, tapi tiap hari tetap ada yang buang sampah tidak pada tempatnya. Kontrol tetap kontrol, tapi tetap ada anak yang lupa dengan kewajibannya karena mungkin karena kebiasaan di rumahnya, mungkin karena dia belum terbiasa dengan yang kita inginkan atau kesepakatan atau aturan ya. Di sini ilusi bahwa kritik dan buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, tidak juga. Merasa anaknya bersalah sehingga orang tuh menganggap dia tuh harus merasa bersalah dulu baru dia akan menguatkan karakternya. Setelah dirinya merasa bersalah, tidak juga. Tidak semua yang merasa bersalah akan menjadikan karakternya lebih bagus. Kita tidak bisa memaksakan karakter seseorang dengan mengkritik atau dengan membuatnya dia merasa bersalah sehingga menjadikan karakter kepada dirinya, tidak. Tapi maka menjadikan tuntutan ke dirinya, bahkan menjadikan dirinya sendiri merasa bersalah itu di saat di hadapan kita saja. Kesananya itu mau bukan diri saya, itu kan ya. Jadi tidak bisa memaksakan karakternya dengan itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini yang harus yang kita terapkan, justru harus penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berarti tidak dengan memberikan iming-iming, tidak dengan memberikan paksaan, tidak dengan memberikan amarah atau dan lain sebagainya. Tetapi dia akan timbul dengan sendirinya. Itu juga kembali ke lingkungannya. Di rumahnya dia dididiknya seperti apa? Di sekolah, di kelas, gurunya atau yang lainnya menyampaikannya seperti apa? Maka akan terbangkit dalam dirinya. Dari dalamnya, bukan dari faktor luarnya, tetapi dari dalam dirinya, dari dalam hatinya. Akan semua itu penguatan positifnya, efektifnya dan bermanfaatnya awalnya mungkin dari hatinya dulu, dari dalamnya dulu. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa, seperti halnya kita orang dewasa mengatur kepada anak kita, bagus tidak? Kita memang dulu, tetapi tidak memaksa anak untuk kamu kudu bisa dengan berbagai cara. Tapi itu bisa, tapi bukan dengan bahasa itu dan bukan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bisa memaksa dengan kalimat positif. Ya, bagus sekali Ibu. Memang kalau lihat dari pemaparan Ibu tadi, kita sebagai guru tentunya yang tadi dikatakan dalam satu ruang itu ada berbagai macam kepala.
Kita tahu mereka berasal dari daerah dan bahasa yang berbeda, dengan orang tua yang berbeda, dengan ibu yang berbeda. Tentunya mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat jabat sendiri sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sehingga tadi dikatakan bahwa kita ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak memaksa. Tatkala seorang murid, tatkala seorang siswa tidak bisa berkalian, dimaksa anakku dong. Itu hanya sekedar kenapa? Oh, pada buktinya kadang-kadang kita tiap hari ada kebiasaan perkalian. Kita hanya berbeda. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada kodrat alam dan juga kodrat zaman di mana mereka tempat tinggal. Lanjut Bu. Nah itu ya. Apalagi sekarang dengan kodrat alam, kodrat zaman banyak yang menjadikan anak justru malas belajar gitu ya. Tapi mungkin kita kembali lagi ke tempatnya tadi asalnya. Di sini ada perubahan dari stimulus, respon, teori kontrol, teori pilihan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Agar tetap kembali lagi ke realitas, ke kodrat zamannya, ke kodrat alamnya. Dapat dimengerti Bu? Jadi kalau kita mengacu dengan paradigma stimulus respon di sini, kita sebagai manusia biasanya suka menikmat hasilnya. Betul ya? Kebanyakan kita sebagai guru ataupun di rumah itu bapak-bapak semuanya itu kita sebagai penikmat hasil, bukan penikmat proses. Kebanyakan kita yang langsung hasil tapi proses tidak dijalankan. Ya, tidak dijalankan. Sama halnya kita menjadi seorang murid kita langsung bisa tapi kita harus menjadi seorang guru yang senantiasa mencintai sebuah proses. Di mana kalau kita mencintai sebuah proses, tak kalah menghasilkan sebuah hasil, ya bahagianya, gitunya. Ya seperti itu. Jadi kita dididik untuk menciptakan sebuah proses, mencintai sebuah proses bukan mencintai sebuah hasil. Lanjut. Dengan proses itu kan kita akan merasa ada kebanggaan tersendiri setelahnya kita memberikan pelajaran, memberikan proses dan hasilnya memuaskan, terutama untuk kita yang mengajarkannya, apalagi untuk anak dan orang tua yang ada di keluarganya. Dia akan lihat dari hasil apa saja ya, mereka akan merasa puas dengan hasil. Ya, betul Ibu. Kebetulan kan di sini ada paguyuban orang tua dan juga berbagai macam latar belakang yang dituangkan dalam kebiasaan-kebiasaan. Sepakat dengan ibu guru semuanya, ada jaipong, ada silat. Itu kan sebuah proses. Proses apa? Untuk menciptakan anak-anak itu supaya mencintai budayanya sendiri. Ya, bayangkan kalau misalnya anak-anak tidak dididik, mungkin ke sekolah langsung bisa gitu. Ada tapak tidak untuk anak-anak? Nggak ada, tidak akan berbekas buat anak-anak, sehingga proses itu harus lebih diutamakan. Sama halnya kita mendidik tentunya berproses. Saya lebih mampu, ibu-ibu lebih tahu dengan proses untuk membuat anak supaya lebih berkarakter, supaya bisa dengan berbagai macam proses yang dilaksanakan. Silakan. Jadi dari proses itu pun akan menghasilkan hasil, dan untuk terjadinya itu mungkin kita ada di sini. Bapak dan Ibu guru dapat tentang makna disiplin, coba silakan siapa yang saya ingin mendengarkan dari jawaban-jawaban Ibu guru, silakan. Tadi kelas 4, kelas 5, kelas 3, 2, 1 silakan, atau Bapak Ibu silakan. Kita ingin tahu tentang makna disiplin. Semuanya pasti sudah. Apa itu disiplin? Silakan. Silakan mau siapa ya? Silakan Ibu Rina, Ibu ini, silakan siapa dulu? Ya, silakan kok, siapa saja? Ya, kita Ibu Rina dari wali kelas 1 ya. Menurut saya disiplin itu adalah taat atau patuh sesuai dengan aturan yang ada. Taat dan patuh sesuai dengan aturan. Lanjut, siapa lagi? Silakan Ibu. Dan lainnya.
mudah terstabil emosional, pertanyaan apapun dia akan jawab dengan enak gitu. Dan jawabannya kalau kita kasih coach gitu, pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan dirinya mengeluarkan apa yang dia inginkan nantinya, akan bisa membuat kesalahan bisa, tapi teman pasti bisa Bu. Setiap kesalahan pasti bisa diperbaiki. Bagaimana caranya kamu? Nanti saya akan begini. Jadi biarkan dia merancang dirinya supaya tidak melakukan hal itu lagi. Kenapa tuh pasti akan hilap Bu, apa yang tadi teh? Uang harus hilap. Nah seperti ini. Untuk refleksinya, hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang mungkin selama menghadiri sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi alhamdulillah ya, dari keenam diseminasi tadi sudah disampaikan. Oleh itu mungkin sekarang adalah sesi tanya jawab sebelum nanti diakhiri dengan doa. Silahkan dari mulai awal tadi, barangkali ada pertanyaan dari ibu dan yang lainnya tentang diseminasi pada pagi hari ini. Silahkan. Tidak yang beritahu skill. Pertanyaan atau masukan atau yang sifatnya kita ingin lebih baik ke depan. Silakan refleksi dari awal sampai akhir dari modul 1 sampai 6 modul kita bahas. Insya Allah pasti ada manfaatnya dan saya minta refleksinya gitu. Silakan Pak. Bu. Ada tidak? Cukup. Terima kasih. Memang sudah cukup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami, dimengerti dan dilaksanakan untuk pembelajaran kita. Terima kasih atas waktunya. Saya kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan diseminasi. Intinya dari pembicaraan awal sampai akhir tadi itu adalah membuat sebuah perencanaan, menjadikan kultur sekolah kita itu menjadi sekolah yang berbudaya positif. Tentunya dengan sinergitas Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru hebat, Ketua Komite dan juga anggota komite, juga paguyuban serta orang tua dan peserta murid. Tentunya dengan adanya penjelasan seperti ini, setidaknya kita bisa membuat sebuah proses untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang sangat baik dan ramah bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir mendatangkan sebuah manfaat bagi kita. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya foto bersama. Silakan Bu, foto lagi. Mudah terstabil emosional, pertanyaan apapun dia akan jawab dengan enak gitu. Dan jawabannya kalau kita kasih coach gitu, pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan dirinya mengeluarkan apa yang dia inginkan nantinya, akan bisa membuat kesalahan bisa, tapi teman pasti bisa Bu. Setiap kesalahan pasti bisa diperbaiki. Bagaimana caranya kamu? Nanti saya akan begini. Jadi biarkan dia merancang dirinya supaya tidak melakukan hal itu lagi. Kenapa tuh pasti akan hilap Bu, apa yang tadi teh? Uang harus hilap. Nah seperti ini. Untuk refleksinya, hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang mungkin selama menghadiri sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi alhamdulillah ya, dari keenam diseminasi tadi sudah disampaikan. Oleh itu mungkin sekarang adalah sesi tanya jawab sebelum nanti diakhiri dengan doa. Silahkan dari mulai awal tadi, barangkali ada pertanyaan dari ibu dan yang lainnya tentang diseminasi pada pagi hari ini. Silahkan. Tidak yang beritahu skill. Pertanyaan atau masukan atau yang sifatnya
wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan diseminasi. Intinya dari pembicaraan awal sampai akhir tadi itu adalah membuat sebuah perencanaan menjadikan kultur sekolah kita itu menjadi sekolah yang berbudaya positif. Tentunya dengan sinergitas Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru hebat, Ketua Komite dan juga anggota komite, juga paguyuban serta orang tua dan peserta murid. Tentunya dengan adanya penjelasan seperti ini, setidaknya kita bisa membuat sebuah proses untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang sangat baik dan ramah bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir mendatangkan sebuah manfaat bagi kita. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya foto bersama.